kita melakukan penanaman pohon yang dimana ini berguna untuk mengurangi pemanasan global, dan matahari di sini cukup cerah, jadi tumbuhan bisa melakukan fotosintesis pada siang hari. Pada ayunan ini juga dapat menyerap kalor terutama pada malam hari, sehingga dapat menyebabkan panas di lingkungan sekitarnya. Di sini juga terdapat tiang yang dimana makin besar tiang, makin banyak juga ia menyimpan kalor. Tidak hanya tiang, di sini juga terdapat kursi dan alat untuk olahraga yang sama-sama dapat menyimpan kalor. Fungsi dari sungai atau danau di sini adalah sebagai daerah resapan air hujan yang dimana bila terlalu banyak menyerap ke tanah itu akan mengganggu kesuburan tanah tersebut. Terlihat di sini petugas tengah melakukan penanam pohon, di mana ini berguna untuk tidak terjadinya longsor. Yang kita lihat dan bisa kita lihat di sini, tanah di sini cenderung menurun ke bawah. Di malam hari, tumbuhan yang di taman ini akan melakukan perebutan oksigen, yang dimana bila manusia ada di tengah-tengah tersebut akan mengganggu pernapasan manusia. Di sini kita juga melihat bapak-bapak yang tengah merapikan taman dan juga melakukan pemotongan rumput. Fungsi taman sendiri banyak sekali kegunaannya, seperti yang dilihat di video, tempat untuk berkumpul ataupun tempat bermain bersama keluarga. Salah satu anggota dari kelompok kami mencoba ingin mewawancarai bapak tersebut, tetapi dikarenakan pekerjaan bapak tersebut yang banyak, jadinya kita berganti orang. Di taman ini banyak sekali ikan dan juga kita bisa memberi ikan yang ada di sini itu makan. Teratai sendiri memiliki fungsi untuk ikan berlindung dari panas matahari. Selain itu juga teratai juga berfungsi untuk menjernihkan air yang ada di kolam tersebut sehingga tidak terjadi penguapan lumut yang berlebihan. Meskipun di dalam taman sudah dilakukannya cara menanggulangi pemanasan global, tetapi di sekitaran luar taman masih banyak terdapat pemanasan global seperti adanya AC dan juga kendaraan bermotor yang lewat. Jadi kesimpulannya adalah meminimalisir penggunaan yang ada di sekitar kita. Pak, saya mau izin bertanya, ini dampak positif dari penghijauan yang ada di taman ini kira-kira gimana Pak? Dampaknya yang paling pertama itu ya menambah ini ya apa namanya CO2 oksigen karena tanaman ini kan pohon-pohon ini menghasilkan oksigen paling pertama itu ya, karena adanya taman buat seperti itu paling pertama karena kita itu RTH ruang terbuka hijau. Yang kedua itu peresapan. Peresapan air ya, dimana DKI ini kan memang struktur tanahnya itu rendah ya, dataran rendah. Gunanya ya itu kenapa dibikin taman-taman seperti ini ya, gunanya untuk peresapan agar tidak terjadi banjir, minimalisir keadaan yang tadinya banjir, yang tadinya mungkin rada tinggi, mungkin sekarang rada mending lah gitu. Rumput di taman sering dijadikan oleh anak kecil yang tengah belajar berjalan. Di taman ini terdapat sampah yang dibedakan dengan 2 atau 3 jenis.
Di taman ini juga kita bisa melihat adanya selokan yang dimana ini bisa membawa air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah sehingga tidak terjadi penumpukan air dan tidak membuat kekeringan di daerah yang rendah. Ditemukan juga pipa dari dalam rumah yang membawa airnya ke selokan. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so